Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Kang Hadi, juga para narasumber, Dr. Beni, Pak Iing, Pak Misbahul Munir ya, dan tentunya Bapak Ibu eh, partisipan dari Zoom malam ini. Eh, Terima kasih atas undangannya Kang Hadi ya. Dan topiknya memang ini eh, cukup menarik ya, tentang rencana penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pagu nasional dari tarif di rumah sakit ya. Yang pertama kali mungkin saya juga sependapat ya dengan Dr. Beni bahwa dengan dikirimkannya surat dari Persi tersebut, Persi ini posisinya bukan menentang tentang rencana kebijakan dari Kemenkes ya untuk membuat suatu Permenkes tentang pagu tarif nasional ya. Tetapi mungkin ini adalah salah satu upaya untuk meluruskan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 17 tentang kesehatan ya, khususnya pasal 194 yang nantinya akan diatur atau eh, diatur lebih lanjut gitu ya melalui sebuah Permenkes ya. Mungkin sedikit sejarah tentang pola tarif yang sudah dibuat oleh Kemenkes ya. Sebenarnya sejak dari era sebelum Undang-Undang 17 lahir, bahkan ya sebelum JKN lahir, sebetulnya Kemenkes sudah mengatur ya tentang pola tarif nasional. Yang tujuannya itu adalah mendorong bagaimana rumah sakit untuk menetapkan tarif dengan berbasis biaya satuan atau unit cost ya. Tentunya unit cost ini juga didapatnya dengan perhitungan yang panjang ya, karena harus costing ya, baik itu fixed cost-nya, variable cost-nya, yang meliputi biaya pelayanan yang terdiri dari obat, alat, pemeriksaan penunjang, jasa pelayanan, dan lain-lain gitu ya. Jadi sudah ada dari dulu ya. Nah, saat lahirnya JKN pun sebenarnya tarif yang diberlakukan JKN dengan inasi bijisnya ini sudah sejalan ya dengan apa yang dikatakan, apa yang diatur dalam pola tarifnya Kemenkes. Karena tarif inasi bijis ini dibangun dari data costing ya pada rumah sakit sampel. Saya nggak ingat dulu, mungkin hanya 60 terus bertambah bertambah sampai sekarang ya rumah sakit sampelnya. Yang dipadukan dengan data coding ya karena memang metodenya berdasarkan case based group ya. Nah, tentang kenapa ada surat dari Persi dan ternyata surat ini cukup apa ya, Viral, eh, viral. catching atau cukup menggelitik ya untuk dibahas. Jadi sebenarnya pada bulan Januari ya, saya nggak ingat tanggal berapa, Kemenkes dari Direktorat Tata Kelola mengundang Persi dan Asosiasi Rumah Sakit. Mereka memaparkan draft pagu tarif nasional untuk lebih dari 10.000 tindakan di rumah sakit. Nah, kalau melihat eh, karakteristiknya tarif tersebut, itu berupa tarif fee for service. Jadi, artinya peruntukannya ini bukan untuk JKN, untuk yang non JKN ya. Jadi ada apa istilahnya rentang ya menurut mereka kisarannya, karena mereka akan mengatur pagu maksimal atau ceiling price kalau kita kenal di ekonomi ya. Dan pada pertemuan tersebut, Asosiasi Rumah Sakit Persi diminta masukannya dalam waktu sebulan, usulan rentang besaran rentang tarif ya. Jadi kami berpikir kalau sebulan rasanya ya sulit ya karena menghitung tarif ini bukan ya metik-metik dari rumah sakit atau seperti apa. Kita harusnya menghitung secara benar gitu ya, costingnya seperti apa. Nah, untuk itu memang
Persi tidak mengirimkan usulan tentang rentang tarif tersebut. Datanglah surat yang mengingatkan eh, waktu itu Persi tidak mengirimkan usulan dan membuat surat karena menelaah dari Undang-Undang 17 pasal 194 ternyata memang amanatnya untuk Menkes membuat pola tarif, bukan pagu tarif. Jadi eh, surat yang pertama dari Persi sudah mengingatkan dengan isinya cukup singkat gitu ya, bahwa kita tidak tidak perlu membuat pagu tarif nasional, tapi yang harus dibuat adalah pola tarif. Nah, setelah itu ada surat lagi mengingatkan batas waktu untuk pengiriman usulan sudah habis ya, maka mereka akan menerbitkan. Ya, akhirnya Persi membuat surat yang kedua bahwa ya isinya sebetulnya concernnya ada dua ya. Yang pertama adalah tentunya kita tetap mengingatkan secara konsisten tentang amanat dari pasal 194 Undang-Undang 17 tersebut bahwa Kemenkes harus membuat pola tarif nasional ya. Isi dari Permenkesnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengingatkan apakah eh, ya kalau misalkan Kemenkes tetap membuat Permenkes yang isinya pagu tarif nasional, apakah ini adalah waktu yang terbaik atau apakah ini the right time ya untuk di tahun 2026 membuat keputusan ataupun Permenkes tersebut? Karena saat ini kita dihadapi kenyataan untuk yang JKN tidak ada kenaikan tarif inasi bijis ya, karena untuk menaikkan tarif inasi bijis ini perlu memiliki kecukupan iuran. Sementara iuran secara tegas oleh pemerintah tidak akan ada kenaikan iuran. Dan rumah sakit juga merasakan bahwa mungkin satu atau dua kali kenaikan tarif inasi bijis, itu kenaikannya tidak signifikan gitu ya. Jadi ini tantangan dari rumah sakit untuk mengelola program JKN dengan kondisi tarif inasi bijis yang tidak naik-naik. Itu kondisi yang pertama. Kedua, dengan adanya eh, kondisi geopolitik yang cukup memanas ya, adanya perang Timur Tengah, ini kan memacu harga minyak naik dan lain-lain sehingga komoditas komoditas yang lain-lain naik termasuk untuk obat, alat medis dan lain-lain. Jadi concern kita mengingatkan yang satu mengingatkan bentuk nanti apa pola tarif ya, yang keduanya juga mengenai tadi situasi. Jadi itu yang singkatnya seperti itu. Sampai sekarang memang belum ada respons lagi ya. Dan mungkin yang perlu diperhatikan juga ya, karena nanti pada pasal 194 yang bagian 194 atau 195 ya yang tentang gubernur itu yang membuat pagu tarif ya. Ini Iya, juga harus hati-hati karena eh, sesuai dalam. metodologinya seperti apa nanti gubernur ini. Mm, Eh, ya sebaiknya sih dengan costing ya. Tapi kita khawatir juga nanti daerah-daerah itu membuat pagu tarif berdasarkan mungkin tarif-tarif yang ada di rumah sakit yang sebetulnya tarif di rumah sakit yang untuk non JKN ini kan juga belum tentu berbasis costing ya. Mungkin ada yang berbasis costing, tapi ada juga yang oh eh, kira-kira seperti ini ya. Jadi ditetapkan begitu saja. Lalu yang kedua eh, tentang eh, pagu tarif ini yang nanti akan dilakukan oleh gubernur, ini kan akan mengatur tarif di rumah sakit swasta ya, yang selama ini tarif di rumah sakit swasta ini tidak pernah diatur gitu ya. Nah, ini menarik sekali dan hati-hati ya. Eh, artinya kita perlu belajar juga ke sektor di luar kesehatan. Adakah untuk jasa atau produksi yang dilakukan oleh swasta lalu di apa istilahnya di capping ya oleh pemerintah dibuatkan ceiling price-nya. Kita mungkin perlu belajar ke sektor lain itu karena ini
Eh, saya kira untuk sektor pendidikan pun belum ada ya yang membatasi, oh uang di swasta, sekolah swasta harus sekian. Nah ini menarik sekali gitu ya, karena saya pernah ya waktu pengalaman masih bekerja, saya suka ikut eh, apa namanya health financing international course itu. Saya pernah tanya ke dosen yang mungkinlah pinter, bolehkah pemerintah ini mengatur tarif di fasilitas eh, rumah sakit swasta misalnya? Katanya tidak, karena karakteristik atau naturally dari swasta itu adalah kompetisi. Jadi mereka akan membuat tarif juga harus memikirkan kompetisi. Kalau membuat terlalu tinggi, dia akan kalah gitu ya. Jadi harus membuat pasnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi negara lain pun tidak ada katanya pemerintah yang mengatur tarif di sektor swasta gitu ya, untuk kesehatan ya. Jadi ini menarik. Jadi harus hati-hati. Dan nanti efeknya seperti apa kalau misalkan sudah ada pagu tarif untuk rumah sakit ya. Ini ada rumah sakit yang tarifnya lebih tinggi dari pagu, ini kan harus menyesuaikan. Tapi apakah itu baik untuk bisnis ya? Bisnis bisnis swasta murni kan pasti akan berdampak besar ya. Harus melakukan efisiensi dan macam-macam. Nah, ini mungkin pertanda yang tidak baik. Jadi seperti itu riwayat kronologisnya mengapa terbit surat tersebut ya. Yang intinya sih memang eh, Permenkes yang akan diterbitkan itu tidak sejalan dengan perintah yang ada di dalam Undang-Undang 17 ya. Kalau memang Undang-Undang 17-nya menetapkan Menkes harus membuat pagu tarif nasional, ya kami pun juga tidak bisa eh, menentangnya ya. Kan itu kita sesuai dan mungkin kita akan buat ya sebaik mungkin supaya semua pihak juga terlindungi gitu ya. Eh, apa maksudnya kegiatannya aman lah ya dengan adanya Permenkes tersebut. Barangkali itu ya Pak Kang Hadi penjelasan dari kami dari Persi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.